Katanya manajernya Mami nikahnya sama yang ngejemur, sama yang ngegantung. Manajernya Mami jadi jemuran terus. Di minggu ini kata Cika nggak boleh marah-marah, karena kalau marah-marah ujung-ujungnya juga ada yang dipenjara gitu. Artis, kita lagi nggak meramal artis, kita lagi meramal zodiak. Oh iya, jadi banyak sekali orang-orang yang lagi bermarah-marahan. Karena apa? Karena utang nggak dibayar-bayar, terus karena selingkuh. Halo teman-temannya Furi, balik lagi di segmen Ramalan Zodiak Mingguan. Ada yang sedikit berbeda dengan penampilan kita di minggu ini dan minggu-minggu selanjutnya, karena ditemani oleh Look Tap Girl Cika ya. Yeay, Cika udah disogok sama permen ya. Jadi kenapa sih Furi sekarang ngajak Cika untuk ngeramal? Karena memang fansnya Cika banyak banget. Jadi Cika memang salah satu look tap yang mau open minded untuk meramal, baik itu teman-temannya Furi, baik yang indigo maupun gak indigo, dan sudah sekitar 5 pasangan yang akhirnya berhasil menikah. Dan mereka rata-rata memberikan hadiah. Hadiahnya seperti baju atau perhiasan gitu. Jadi dia adalah sejenis look tap yang senang sekali ngejodoh-jodohin orang dan suka nyeletuk gitu. Nah, kira-kira Cika bakalan ikut nyeletuk gak sih di ramalan zodiak Mami? Ikut nyeletuk katanya. Oke, kita akan mulai dengan ramalan 4 zodiak di sesi kita yang pertama. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Oke, sebelumnya juga Furi ingatkan kalau ramalan ini hanyalah berupa prediksi ya. Jadi Furi mohon maaf apabila kurang resonate, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala aja ya, milik Tuhan semesta alam. Oke, jadi kita cuma tim penggembira aja ceritanya gitu ya, Cika ya. Mau susu dulu ya, nanti kita minta Bang Coki untuk bawain mangkok kecil ya, dan juga susu. Makanya ini syutingnya di rumah dan susunya ada di belakangnya Bang Wahyu gitu di belakang. Oke, kita mulai dengan zodiak yang pertama sambil nungguin susunya siap ya. Zodiak Aries. Oke. Kartu percintaan Aries di minggu ini ada kereta kuda ya. Apa sih kereta kuda? Jadi si Aries ini lagi bimbang di antara 2 pilihan. Ini khususnya untuk Aries yang masih jomblo dan juga baru berpacaran. Yang masih jomblo, kalian punya 2 option, dua-duanya baik, dua-duanya ganteng gitu. Aduh gimana ya gitu, takutnya salah pilih gitu. Terus kalau yang sudah berpacaran, bimbang antara mau diteruskan ke jenjang pernikahan yang lebih serius atau mau sebagai teman aja. Pengen nikah tapi ternyata beda keyakinan atau beda pemikiran, sehingga kalian lagi galau banget ya. Sarannya kalau lagi galau gitu gimana? Sarannya ya harus banyak berdoa, bukan harus cari pacar baru ya Cika ya, tapi harus banyak berdoa supaya dapat petunjuk kira-kira mau memilih yang mana dan gak salah pilih. Sementara itu untuk Aries yang sudah menikah, di minggu ini akan ada sedikit perdebatan mengarah kepada percekcokan dengan pasangan dikarenakan adanya omongan dari pihak ketiga. Bisa saja dari keluarga besar atau dari tetangga yang sebenarnya omongan ini omongan-omongan gak penting tapi bikin kamu dan pasangan ribut. Jadi hati-hati ya. Beberapa Aries juga diprediksi akan menderita sakit kepala beberapa minggu ini dikarenakan terlalu banyaknya beban pekerjaan dan sulit untuk istirahat tepat waktu. Oke. Sementara itu, untuk pekerjaan dan keuangan cukup baik ya. Di sini ada bintang atau the star. Ya, artinya ada beberapa hal, harapan, keinginan dan cita-cita yang diinginkan oleh Aries
bisa terrealisasi di minggu-minggu ini. Mungkin yang kemarin lagi nunggu pencairan dana gitu, akhirnya di minggu ini ada pencairan. Akhirnya di minggu ini sesuatu yang ditunggu-tunggu datang gitu ya. Oke, jadi meskipun pribadi tidak terlalu, personalnya nggak terlalu oke karena ribut sama pasangan, tapi keuangannya cukup oke ya. Oke, lalu yang kedua adalah ramalan untuk zodiak Taurus. Kamu belum mau ngeramal? Belum mau karena belum ada susunya. Oke, ya. Jadi ramalan percintaan untuk Taurus di minggu ini ada kesederhanaan ya. Jadi Taurus, kalau kamu memang naksir dan mencintai seseorang, berusaha untuk mendapatkan perhatiannya, sah-sah saja ya Taurus yang masih jomblo. Tetapi jangan terlalu over. Dalam artian kamu sampai minjem-minjem uang, kamu sampai ngebela-belain banget deh biar dia happy, ngebeliin handphone dan lain sebagainya. Padahal belum tentu dia juga bakalan nerima cinta kamu. Jadi perhatian sewajarnya aja, nggak usah pengorbanan yang terlalu berlebihan. Ya, siapa tahu dia mau bantuin ya. Ini udah ada susu stroberinya. Oke. Lalu untuk Taurus yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, di minggu ini akan ada kejutan manis dari pasangan. Sepertinya memang yang masih berpacaran mungkin akan menerima pinangan atau ajakan untuk melangsungkan hubungan ke jenjang yang jauh lebih serius. Atau yang sudah menikah bisa saja akan hadirnya momongan baru gitu, atau rezeki baru. Pokoknya lagi berbunga-bunga dan lagi happy. Untuk keuangan, di sini juga kartunya cukup baik, ada dunia atau the world. Ada hal yang sangat diinginkan oleh seorang Taurus ya dari dulu, dan mungkin kamu juga sangat bekerja keras untuk bisa mendapatkannya dan akan terrealisasi di minggu ini. Tetapi Taurus disarankan, kalaupun kamu mendapatkan banyak rezeki, jangan terlalu boros karena akan ada pengeluaran yang tidak terduga. Pengeluaran tidak terduga ini bisa saja tagihan yang tiba-tiba melonjak, atau mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan yang memang harus kamu persiapkan ya. Jadi meskipun berlebih jangan terlalu boros ya. Oke, kita lanjutkan dengan zodiak yang ketiga, yaitu zodiak Cancer. Ya, zodiaknya papi katanya. Tahu kamu ya. Oke, kartu percintaan untuk Cancer di minggu ini ada Maharani ya. Jadi, untuk beberapa dari Cancer, di minggu ini kalian memang lagi naksir berat terhadap seseorang ya. Ini berlaku untuk Cancer yang masih jomblo. Tetapi kayaknya kok kayak punduk merindukan bulan gitu ya. Dia mah di mana gitu. Siapa, terus kamu ngerasa bahwa kamu tuh bukan siapa-siapa. Jangan seperti itu ya Cancer ya. Kalau memang kamu menginginkan cintanya, utarakan saja. Katakan saja, siapa tahu diterima gitu ya. Kalau ditolak kan namanya juga resiko. Yang penting kamu sudah berusaha untuk menunjukkan kalau kamu suka gitu ya. Sementara itu untuk Cancer yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, kalian lagi sangat dipusingkan oleh sikap pasangan yang sangat keras kepala. Jadi di sini kayaknya segala macam effort dan usaha yang sudah kalian tunjukkan, kok kayaknya pasangan tidak percaya 100% hanya karena kalian pernah melakukan kesalahan di masa lalu gitu. Jadi kamu lagi agak sedikit ngebatin sama pasangan ya. Sementara itu untuk pekerjaan atau keuangan, di sini ada pemanggilan. Ya. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keinginan gitu. Jadi kayaknya dari kemarin lebih besar pasak daripada tiang gitu, sehingga banyak sekali tagihan-tagihan yang tidak terbayar. Coba kamu berusaha untuk cari kerjaan sampingan gitu supaya akhirnya bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan atau tagihan-tagihan. Jangan sampai terlalu stres karena deadline-nya udah tinggal sebentar lagi ya. Oke. Zodiak keempat atau zodiak terakhir di sesi pertama yaitu zodiak Gemini. Kartu percintaan untuk Gemini adalah pengorbanan, the hangman, digantung ya. Jadi dengan status yang gak jelas, kamu tetap berusaha untuk menjalankan hubungan ini meskipun arahnya gak tahu
akhirnya bakalan berujung kemana. Siapa? Manajer Mami Gemini? Oh, lebih tahu Cika ya daripada jadi kata Cika ya, manajernya Mami Gemini. Dia ternyata lebih tahu Papi Cancer, manajernya Mami Gemini. Manajer gue lagi ketawa-ketawa gara-gara kartu percintaannya digantung gak jelas kayak jemuran. Oke, jadi silahkan Gemini tentukan sikap kamu, mau selamanya jadi jemuran atau mau cari jemuran lain. Ya pokoknya tentukan ya arahnya. And then untuk Gemini yang sudah menikah, di minggu ini ada sedikit keributan ya, karena mungkin kamu terlalu genit atau terlalu menunjukkan atensi kamu terhadap orang lain sehingga pasangan merasa tersaingi atau cemburu. Jadi Gemini, kalau kamu mau memuji seseorang jangan di depan pasangan supaya pasangan akhirnya nggak ilfeel atau nggak jealous ya. Untuk keuangan, di sini ada roda kehidupan. Ada satu hal baru yang kalian lakukan dan mungkin kalian akan dapat kesempatan untuk memperoleh rezeki lebih banyak di bidang tersebut. Jadi ini bidang yang sama sekali baru buat kamu ya. Tapi kemudian kamu tahu bahwa dari sini pun kamu bisa dapat penghasilan tambahan atau sampingan. Dan minggu ini nggak terlalu berat karena rezekinya ada terus ya. Cuman hubungan aja yang berat ya, dan ngangkut jemuran itu yang berat. Kalau rezeki oke, so far. Ada yang mau ditambahin nggak? Hah? Katanya manajernya Mami nikahnya sama yang ngejemur, sama yang ngegantung. Yang benar ini ramalannya mau di syuting nih di YouTube. Manajernya Mami jadi jemuran terus. Oke. Manajer Mami jadi jemuran terus ya. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang kedua setelah yang berikut ini. Oke, teman-temannya Furi, balik lagi di sesi kedua ramalan zodiak, dan sekarang kita akan ke 4 zodiak di sesi yang kedua, ditemani oleh Cika ya, look tap atau boneka arwah spirit dolls dari Thailand ya. Dan Cika hobinya ngeramal orang ya, iya, dan ngejodohin orang gitu. Oke, kita akan mulai dengan zodiak Leo ya. Kartu percintaan untuk Leo, di sini untuk Leo yang masih single ada menara atau the tower ya. Jadi untuk yang masih jomblo, ada kemungkinan di minggu ini kalian akan bertemu dengan pasangan baru dan itu membuat kalian sangat bahagia dan berbunga-bunga. Mudah-mudahan hubungannya tidak kandas seperti yang kemarin. Sementara itu untuk Leo yang sudah berpacaran maupun sudah menikah, akan ada hal-hal baru yang merubah hidup gitu. Mungkin kedatangan anggota keluarga baru, mungkin akan memiliki rumah baru. Ada sesuatu yang baru tetapi membuat kalian sangat happy dan very excited ya. Tetap jaga kesehatan karena ada indikasi penyakit di seputaran lambung. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan, di sini ada Surya ya, atau the sun. Jadi segala sesuatu yang kamu lagi kejar itu pada saatnya nanti akan membuahkan hasil. Mungkin untuk saat ini banyak sekali hal-hal yang kamu tidak mengerti dan harus kamu kejar, tapi kedepannya insya Allah segala sesuatu itu akan bermanfaat. Jadi lakukan aja, do your best. Mungkin kayak kalau komisi, kalau fee gitu belum cair, tetapi ilmunya udah bisa kamu dapatkan ya. Oke, sementara itu untuk zodiak Libra, di minggu ini kartu percintaannya yang keluar adalah Sang Jauhari. Jadi si Libra ini lagi memanipulasi keadaan. Mungkin karena kamu malu atau tengsin ya, ditanya sama teman-teman udah punya pasangan belum sih? Yang sebenarnya kamu masih jomblo, kamu pura-pura.
Udah, gue udah punya tapi cowok gue lagi jauh gitu, atau cowok gue lagi jauh. Lebih baik jujur apa adanya saja, sebab tidak semua yang nanya itu bakalan ngebully. Siapa tahu yang nanya itu dia mau memperkenalkan saudaranya atau temennya gitu untuk jadi pasangan kamu. Dan karena kamu bohong, jadi akhirnya yang tadinya mau dikenalin malah nggak jadi gitu ya. Jadi apa adanya aja. Sementara itu untuk Libra yang sudah menikah dan juga sudah membina hubungan pacaran yang cukup lama ya, di sini kamu sedang diminta oleh keluarga pasangan untuk bisa membuktikan hasil kerja keras, atau mungkin untuk yang masih berpacaran membuktikan keseriusan gitu. Sementara yang sudah nikah, udah punya apa sih? Udah nikah, udah punya anak, tapi kok masih gitu-gitu aja. Usahanya sudah ada peningkatan belum? Gitu, sudah punya tabungan belum? Akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat kamu sedikit tidak nyaman, tetapi tetap harus kamu hadapi ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Libra, di sini ada kesederhanaan. Artinya, memang di dalam waktu-waktu dekat ini kamu harus banyak sekali ekstra hemat. Mungkin ada beberapa Libra yang pada akhirnya dengan berat hati harus menjual barang-barang kesayangannya dikarenakan memang kondisi yang tidak stabil. Tapi kalau kamu bisa berusaha lebih dari ini, lebih baik kamu jangan nungguin atau jangan ngerjain yang itu-itu aja. Udah tahu usaha lagi sepi, kamu diem aja. Coba sesuatu yang baru yang bisa mengcover kebutuhan kamu, karena kan kebutuhan itu tiap hari ya. Oke. Sementara itu untuk Scorpio, di sini kartu percintaannya ada rembulan. Jadi yang namanya Scorpio lagi gundah gulana, dan ini berlaku untuk Scorpio yang masih single, yang sudah berpacaran maupun yang sudah menikah. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Sepertinya orang yang sekarang ada di samping kamu sudah melakukan banyak sekali kebohongan, dan apa yang dia janjikan tidak pernah terrealisasi, dan ini membuat kamu sakit hati. Jadi jangan seperti itu ya Scorpio. Kalau memang kelihatannya pasangan kamu tidak menunjukkan gejala untuk membuktikan ucapannya atau merubah sikapnya, ya lebih baik kamu juga kasih tegas gitu loh, ketegasan seperti apa hubungan ini nantinya gitu, jangan didiamkan saja ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan keuangan Scorpio, di sini ada Baginda Raja. Hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Hati-hati terhadap pemeliharaan kesehatan, karena sepertinya kamu sangat berambisi untuk bisa memperoleh rezeki cepat gitu. Memang situasi dan kondisi saat ini mengharuskan kita semua untuk terampil dalam memperoleh rezeki, tetapi bukan berarti kita mengabaikan aspek kesehatan. Tetap kesehatan dijaga, jangan sampai begadang hanya karena kita mikirin aduh gimana nih buat bayar ini, buat bayar ini. Tetap kesehatan prioritas number one ya. Oke. Sementara itu zodiak terakhir di sesi kedua adalah zodiak Virgo. Di sini kartu percintaannya ada kekuatan. Kamu kok diam aja? Oh iya, lagi makan permen. Om kameramennya suka makan. Betul, Om kameramennya suka makan. Dan kalau kalian tahu, kameramen di YouTube channel Furi Harun langsing banget. Jadi mungkin sekarang lagi masa-masa penggemukan badan ya. Oke, percintaannya untuk Virgo kekuatan alias harus sabar. Ya, banyak sekali hal yang tidak sesuai dengan harapan. Mungkin ada Virgo yang lagi broken heart karena tadinya berharap akan menikah tapi ternyata hubungannya kandas gitu. Ya, take your time ya. Jangan terlalu terburu-buru untuk memutuskan dengan si A atau dengan si B apabila memang hati kita belum sreg atau belum yakin. Sementara itu untuk percintaan Virgo yang sudah menikah atau masih berpacaran, ada sedikit keributan yang diakibatkan oleh orang ketiga. Jadi buktikan dong sama pasangan kalau kalian gak punya orang ketiga. Tapi kalau memang kalian punya orang ketiga, ya sudah, kamu mau pilih yang mana? Mau pilih pasangan atau mau pilih orang ketiga itu? Jangan menduakan, karena nantinya bakalan muncul permasalahan-permasalahan yang baru ke depannya ya. Sementara itu untuk urusan pekerjaan dan keuangan, Virgo di sini ada sang iblis ya.
Artinya ada banyak sekali hal-hal negatif, umpatan, cacian, makian, amarah yang kamu keluarkan, dan itu membuat rezeki kamu jadi mandek. Itu membuat jadi orang-orang menjauh gitu. Mungkin memang orang-orang di kantor atau di tempat pekerjaan ada sedikit hasil kerja yang mengecewakan, tidak memenuhi target, tapi bukan berarti kamu bisa bicara seenak kamu sendiri. Karena sekarang itu situasi mayoritas orang-orang kan semuanya lagi pada jenuh ya. Situasi seperti ini, susah ekonomi dan lain sebagainya, ujung-ujungnya malah akan menimbulkan permasalahan yang baru. Lebih baik bersabar atau bicara dengan baik-baik gitu. Jadi di minggu ini nggak boleh marah-marah. Di minggu ini kata Cika nggak boleh marah-marah, karena kalau marah-marah ujung-ujungnya juga ada yang dipenjara gitu. Artis, kita lagi nggak meramal artis, kita lagi meramal zodiak. Oh iya, jadi banyak sekali orang-orang yang lagi bermarah-marahan. Karena apa? Karena utang gak dibayar-bayar. Terus? Karena selingkuh. Jadi minggu ini minggu yang penuh dengan kemarahan dikarenakan hutang pihutang tidak dibayar, dan juga perselingkuhan yang lagi merajalela gitu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh, nanti dia mau nyampaikannya di sesi terakhir aja. Oke, kita akan balik lagi di sesi yang ketiga. Mudah-mudahan ramalan kita di sesi kedua dan pertama cukup resonate ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube channel Furi Harun. Teman-temannya Furi, balik lagi di sesi terakhir ramalan zodiak mingguan ya, dan dalam suasana yang sedikit berbeda karena sekarang baru pindahan ya, jadi angle-nya juga berbeda, dan yang paling penting adalah adanya kehadiran Cika. Kenapa Kak Furi menghadirkan Cika? Dikarenakan memang banyak sekali permintaan untuk diramal sama Cika. Sementara kan Cika namanya juga anak kecil, kadang mau, kadang enggak gitu, jadi nggak bisa dipaksa. Tapi kalau di sesi ramalan ini dampingin maminya cuman sebentar gitu, dia mau ya, nggak capek ya. Ya, yang penting dikasih permen dan juga minum susu. Oke. Kita akan mulai dengan zodiak Aquarius. Kartu percintaan Aquarius cukup bagus ya. Di minggu ini ada Sang Imam ya. Jadi untuk Aquarius yang sedang mendambakan hadirnya pasangan, di minggu ini kalian mungkin akan menerima lamaran atau pinangan ya. Mungkin menikahnya bisa tahun depan karena sekarang masih COVID, tapi ada juga yang merencanakan untuk pernikahan yang sederhana saja. Yang penting hikmat gitu. Selamat ya Aquarius, mudah-mudahan pernikahannya langgeng. Sementara itu untuk yang sudah berpacaran ataupun yang sudah menikah, di sini ada banyak sekali keributan diakibatkan oleh keuangan yang sangat tidak stabil gitu. Tapi kalian juga harus jangan cuma menerima pasangan di saat berkecukupan, tapi di saat kekurangan kalian justru jangan ngomel. Kalau bisa membantu, sekiranya memang pasangan lagi ada sedikit kesulitan, kalian bantu dan cari alternatif lain untuk memperoleh penghasilan tambahan ya. Sementara itu untuk pekerjaan dan juga keuangan, di sini ada Sang Keadilan ya. Nyambung dengan kata-kata yang tadi, jadi saat ini kalian merasa sangat jenuh dengan keadaan kondisi finansial yang lagi nggak stabil, terus juga ditambah pasangan yang lagi marah-marah, kok sepertinya nggak adil gitu. Sepertinya di saat kalian serba berkecukupan, segala keinginan pasangan kalian kasih, kalian cukupi gitu, tapi di saat kalian sedang kekurangan, bukannya dukungan, tapi yang ada malah omelan dan tuntutan-tuntutan yang terlalu besar ya. Sehingga ada beberapa dari Aquarius yang tergoda untuk berselingkuh. Jangan seperti itu ya Aquarius ya, karena dengan perselingkuhan artinya menambah permasalahan baru. Lebih baik diselesaikan, dibicarakan baik-baik dengan pasangan. Kasih tahu kalau memang kondisi keuangan kalian lagi nggak bagus dan kalian lagi butuh support gitu ya. Sementara itu untuk Sagittarius, kartu percintaannya cukup menarik ya, karena di sini ada pecinta atau the lovers.
Jadi untuk Sagittarius yang baru saja memiliki pasangan atau juga sudah menikah, akan direcokin sama mantan. Jadi mantan itu kayaknya kok ngerecokin banget. Di saat kalian sudah happy dengan pasangan kalian saat ini, mantan terus-terusan ngeganggu melalui medsos, melalui WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan ini membuat hubungan kalian dengan pasangan menjadi tidak harmonis ya. Dikarenakan ya gitu deh. Coba deh di cut off. Kalau memang mantannya rese, lebih baik di blokir aja. Sementara itu untuk keuangan dan juga pekerjaan di sini ada kesederhanaan ya, masih merintis ya. Jadi memang beberapa Sagittarius lagi merintis usaha baru untuk bisa mengcover kebutuhan dikarenakan usaha lamanya belum bisa berjalan 100% seperti dulu lagi gitu. Tapi nikmati saja masa-masa merintis dan tetap seadanya dulu ya, karena memang hasilnya juga belum kelihatan. Oke, sementara itu ramalan untuk zodiak Capricorn di minggu ini ada kartu maut ya. Jadi untuk percintaan Capricorn, di sini Capricorn yang single dan juga berpacaran memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat ya dengan mantan. Nah, ada beberapa Capricorn yang udah lama banget di PHP-in gitu, dibilangin mau dinikahin tapi enggak. Di saat ini kalian sudah memutuskan udah selesai. Dan untuk kalian yang baru putus dan mengharap mantan untuk bisa balik lagi juga udah cut, karena kalian tahu bahwa nggak ada yang bisa diharapin dari hubungan ini. Jadi lebih baik move on, siapa tahu dapetin jodoh yang jauh lebih baik. Tetapi untuk Capricorn yang sudah menikah, jangan salah, maut ini artinya adalah akan hilangnya sebuah hal lama yang akan memunculkan sebuah hal baru yang positif. Jadi mungkin kalau di minggu-minggu kemarin sering terjadi keributan, kesalahpahaman dengan pasangan, justru di minggu ini kalian berdua sangat mesra dan berusaha untuk bisa memperbaiki hubungan jauh lebih harmonis lagi daripada sebelumnya ya. Sementara itu untuk keuangan dan pekerjaan, Capricorn di sini ada Maharani. Jadi tanpa harus bersusah-susah mengejar rezeki itu datang dengan sendirinya di minggu ini. Dan ini patut kalian syukuri karena tidak semua orang kondisinya bisa seperti itu. Jadi rezeki lagi bagus ya. Jangan lupa bersedekah dan juga berhemat. Jangan terlalu boros karena takutnya ke depan ada pengeluaran yang tidak terduga. Oke, zodiak terakhir ya, ada zodiak Pisces. Kartu percintaan Pisces di sini ada masa bodoh. Ya, beberapa dari Pisces memutuskan untuk sama sekali tidak memperdulikan pasangan. Ini berlaku untuk yang masih berpacaran maupun sudah menikah, karena kalian merasa bahwa effort kalian selama ini tidak dihargai. Apapun yang kalian lakukan selalu salah di mata pasangan, dan di minggu ini kalian benar-benar masa bodoh gitu karena saking keselnya. Sementara itu untuk Pisces yang masih single ya, kabar baiknya di minggu ini kalian akan bertemu dengan seseorang dan mungkin kalian bakalan suka sama orang itu. Mudah-mudahan dia juga begitu ya, karena kelihatannya Pisces jomblo akan mulai memiliki pasangan di minggu-minggu ini. Untuk urusan pekerjaan dan keuangan ada Dunia ya, cukup bagus kartunya. Artinya memang ada beberapa harapan dan keinginan yang sudah lama kalian inginkan, akhirnya di minggu ini akan tercapai kayak gitu. Jadi usahanya nggak sia-sia, akan membuahkan hasil gitu. Oke. Cika, karena sekarang gilirannya Cika, apa yang mau Cika omongin? Apa? Oh iya, Cika katanya mau ngobrolin masalah penyakit. Oke, silahkan. Oke. Untuk zodiak Pisces, hati-hati dengan kesehatan terutama di area mata. Kenapa emang matanya? Karena banyak sekali dari Pisces yang akan iritasi dan matanya merah. Terus zodiak apa lagi? Zodiak Cancer, hati-hati dengan kesehatan di seputaran bibir dan juga mulut. Mungkin masuknya Cika sariawan. Oke, terus Gemini kenapa? Hati-hati dengan kesehatan keuangan. Katanya kalau Gemini itu namanya bukan kesehatan. Jadi kalau
hati-hati dengan keuangan, mungkin maksudnya ada tagihan gitu ya. Kalau ada tagihan, kata Cika nggak bisa bayar, terus ngumpet dulu. Ya, ngumpet dulu. Jawabnya pakai WhatsApp dulu. Ya, buat kalian yang Gemini, ngumpet dulu kata Cika. Oke, ada zodiak apa lagi? Oke, katanya zodiak Libra di minggu ini akan sakit-sakit pinggang. Jadi kalau diet atau olahraga jangan kebangetan gitu ya, harus pendinginan dulu gitu. Ada lagi zodiaknya Mami. Apa sih zodiaknya Mami? Ya, Taurus. Kenapa Taurus? Oh, katanya Taurus jangan tergoda untuk berselingkuh gitu. Padahal Mami nggak selingkuh loh. Kalau yang omongan Cika barusan nggak usah diomongin ya, nanti dicatat. Mungkin buat Taurus yang lain ya. Oke teman-teman Furi ya, apa yang ingin kalian sampaikan atau tanyakan kepada Cika juga bisa diisi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kehadirannya Cika juga bisa sedikit banyaknya menghibur. Dan karena ini kali pertamanya dia tampil, mungkin dia juga masih grogi, masih belum ngerti. Karena biasanya Cika suka dikasih nama gitu. Sementara ini saya suruh untuk ngapalin zodiak Banteng, Taurus, Maminya, atau zodiak apa gitu. Tapi sebetulnya diajarin gak diajarin dia juga pinter ya, karena dia apal banget zodiak manajernya Mami Furi. Dan tadi pada saat saya tanya tahu dari mana, katanya nguping. Ya, nguping gitu. Jadi kalau ngobrol-ngobrol di deket Cika harus hati-hati karena omongannya dikupingin gitu. Oke. Terima kasih ya buat kalian semua. Mudah-mudahan ramalannya cukup resonate ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun. See you.